Biasanya itu ada perubahan diri yang mengikuti yang mengurungnya itu. Nah, ternyata gitu kan, tetapi Stockholm Syndrome itu harus kalau seandainya dia itu ada bentuk kekerasannya gitu. Ada bentuk kekerasan, ada bonding. Oke, artinya ada bonding bersama yang mengurungnya itu. Tetapi pada saat di sana, pada saat di penjara, beliau itu tidak ada bonding sama sekali. Bahkan dibilangnya itu adalah prison from hell atau apa ya, yang istilahnya beliau itu karena ya bukan orang Islam, jadi itu dari neraka. Dan pada saat dikeluarkan, pada saat dilepaskan itu orang Taliban malah seneng karena sudah tidak deket-deket lagi sama beliau gitu. Jadi yang sebenarnya yang sebenarnya surprise itu adalah orang Talibannya sendiri, kok bisa gitu. Alright, sorry to say it, but we would like to know more about Taliban. Okay, we would like to know more about Taliban. So can you actually describe a little bit, especially when you went undercover? So what do you see? Is it true that Taliban is an extremist group, as what all the mainstream media have shown us? Well, I hate to use the word extremist because it becomes quite meaningless in many ways. If you disagree with somebody, you might think that their views are extreme. But certainly the propaganda at the time was that the Taliban was the most evil, brutal regime in the world, and they hated women. Now, this is what George W. Bush, the then US president, and the British Prime Minister, Tony Blair, kept telling people. They kept going on and on about the Taliban being so evil. They didn't allow girls to go to school. And Tony Blair said at one point, they are so evil, they won't even let children fly kites. So, this is what we were told ahead of the war. But the thing is, you can't drop bombs on nice people. So what the general public has to go through is this process of demonizing the enemy first, so that everybody feels better that they're just killing awful people and not bombing nice people. Okay, so they actually built up the narrative, some sort like yes, okay, the propaganda. Alright, ya seperti tadi disampaikan itu beliau itu tidak agree kalau seandainya mengatakan Taliban itu sebagai kelompok ekstremis, tetapi ini lebih kepada propaganda dan strategi. Jadi pada saat terjadinya kejadian di WTC itu, George Washington Bush sebagai pada saat itu adalah Presiden Amerika Serikat dan juga Perdana Menteri Inggris Tony Blair itu tetap selalu mengatakan bahwa Taliban ini orangnya seperti ini, evil, dia itu jahat gitu kan, buruk, sampai wanita itu tidak bisa dapat pendidikan, tidak bisa kemana-mana. Bahkan Tony Blair sendiri jadi sebagai Perdana Menteri mengatakan bahwa anak kecil itu tidak bisa keluar untuk bermain kelayang. Nah, ini menurut beliau itu sebagai strategi untuk membangun narasi. Jadi pada saat perang itu sudah terkumpul semua dendam-dendamnya, sudah istilahnya sudah dimakan oleh para tentara-tentara, jadi mendapatlah perspektif. Dengan adanya seperti itu, terutama pada media yang sudah juga menyiarkan seperti apa yang dikatakan oleh George Washington Bush, obviously mereka juga istilahnya kemakan, dengan narasi tersebut. Alright, but what do you think? What do you think about? Is it true? Was it true back then when you went undercover that you're not allowed to go anywhere, especially that you're a woman? Well, I had. This is the danger of propaganda, because it gets into your head and it poisons your mind. So when I was arrested by the Taliban,
I really didn't think I would survive one day. I genuinely thought they will kill me. They're supposed to be evil and brutal, and they hate women, so I am going to die. And I felt that for the entire 11 days, all because of the propaganda which I had been spoon-fed and I ended up believing. And but in reality, they weren't. So no, because I thought I was going to die. Once I'd grown accustomed that I was going to die, the next big fear was torture. Okay. So I wanted to cut out the middleman and go straight from being arrested to put up against a wall and shot. And the best way that I could do this was by being the prisoner from hell. Their response to my bad behavior was, why are you being like this? You are our guest. We want you to be happy. Oh, wow. And I thought, why are you being like this? You're supposed to be brutal and evil. And why are you trying to be nice? So there was a complete clash. They did not understand me or had any idea of the fear that I had. And I certainly didn't understand them. Every act of kindness towards me, I suspected as something treacherous or devious. All right, so yeah, it's quite surprising. Okay, jadi tadi ya, seperti yang dikatakan, apakah benar yang tadi ya, yang sudah mungkin pada kalau orang umum itu sudah mengasih narasi kepada kita tentang media, tentang siapa sih itu Taliban? Oke, Taliban ini seperti ini, orang jahat-jahat seperti ini. Tapi pada saat beliau itu ditangkap selama 11 hari di penjara karena beliau itu sudah kemakan dengan berita-berita itu, kemakan kalau beliau ini pasti bakalan dibunuh nih, apalagi beliau itu perempuan, udah gitu bukan orang Islam gitu kan, dan pada saat itu juga bukan ya maksudnya tidak memakai hijab dan apa segala macam, pasti ketakutan, obviously ada ketakutan. Tapi pada saat sudah di custom gitu kan kepribadiannya, karena udah terbiasa dengan ketakutan itu, tidak hanya dia itu takut mati dibunuh, tetapi juga takut di torture, takut disiksa. Oke, takut disiksa oleh Taliban. Tetapi lucunya saat itu, makanya bilangnya clash gitu, karena beliau itu pada saat itu orang-orang Taliban bahkan mengatakan, you are my guest, kamu adalah teman saya, kamu adalah tamu saya, oke, kamu adalah tamu kami. Untuk apa kita untuk kenapa kita harus membuat kamu seperti itu gitu kan? Itu membuat hal-hal yang buruk gitu. Kita ingin membuat kamu happy. Sebagai orang yang ketakutan dengan takut dengan mati dan takut disiksa, itu pasti pemikirannya pasti bakalan kepikiran, oh ini kayaknya sih bakalan something happen nih, bakalan sesuatu terjadi nih. Ini cuma dikasih yang enak-enak dulu, tiba-tiba tiba-tiba boom, disiksa gitu. Ternyata tidak. Sampai di akhir, sampai dilepaskan, mereka orangnya baik-baik di situ. Now, yes, please, probably, if you would like to. Well, there was a complete clash of cultures when they brought in some men from Kabul to interrogate me. These were very scary looking men with big turbans and big beards. And they started asking questions through a translator. And I was really scared because they wouldn't look me in the eye. They would look at the ceiling, they would look at the floor, they would look anywhere but in my eyes. And I just thought, yes, they know they're going to kill me.
And that is why they can't look me in the face. You know, we see the Hollywood movie with the light bulb coming down, tell us the truth, and the face is coming right into your face, and it's and they weren't like that at all. And I just read this as guilt, because they decided already that they were going to execute me, when in fact, some weeks later, when I addressed my first Muslim audience, they said, no, they were showing you respect by not staring at you, by not intimidating you, by looking away, by averting their gaze. They were showing you respect. And I hadn't realized this at all. You know, as I say, it was a complete clash, a real misunderstanding. They didn't understand me, and I certainly didn't understand them. Okay. So, jadi pada saat itu beliau sempat diinterogasi oleh kelompok Taliban itu. Dibawalah ke Kabul dan dibawa ke sebuah ruangan. Seperti bisa dilihat seperti apa sih orang Afgan itu, memakai turban yang besar, terus beard atau jenggot mereka itu lebat gitu kan. Sampai pada saat soal ruangan, karena semuanya itu laki-laki, mereka itu tidak berani menatap matanya Mrs. Ridley. Oke, jadi itu melihatnya ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah, gitu kan. Dan Mrs. Ridley itu merasa ini waktunya saya bakal mati. Ini bakal mati nih, karena dia tidak bisa melihat mata saya bakalan ditembak mati di sini. Ternyata tidak, bahkan itu diinterogasi seperti apa yang sudah disampaikan di awal pada saat dia itu dibawa ke Kabul. Tetapi pada saat beliau itu keluar dan sempat itu ditanyakan kepada ahli, kenapa sih orang seperti itu? Ternyata mereka itu karena respect, karena beliau itu bukan mahram dan tidak bisa melihat. So, jadi menghormati seorang wanita, menghormatinya sangat detail dengan tidak menatap matanya, tidak melihat tubuhnya. Nah, itu makanya pada saat itu Mrs. Ridley itu sangat terkejut mendengar penjelasan bahwa dia itu ternyata pada saat itu bukanlah saat dieksekusi, tetapi itu hanya bentuk Taliban itu menghormati. Menghormati seorang wanita, even walaupun bukan orang Muslim sekalipun. Now, let's travel to today about the experience now. Taliban have promised that Afghanistan will be built with an inclusive nation, and all the extremists, I'm sorry to say, quote unquote extremists, or of Taliban have been stigmatized as an extreme, and also it happens to women. So, what do you think about their promise? Would they fulfill what have they said, especially in the conference last Tuesday? Well, what I know about the Taliban from the very beginning, from when I first met them in 2001, to the Taliban that we see of today, the one thing they do not do is lie or deceive. If they've done something, they'll say, we did that. Whether it's good, bad, or indifferent, they will admit when they have done something. So when they gave their first press conference this time round, I was fascinated to hear what they had to say, because they talked about peace. They talked about women's rights. They talked about human rights. They talked about an amnesty and forgiveness. And this is something that you don't often hear from a conquering army. And
so they said all the right things. And now I would urge them to make good on the delivery, and let's start to see the actions live up to your words. Masya Allah, saya sempat merinding nih mendengarnya. Jadi apa yang observasi beliau, observasi Mrs. Ridley itu pada saat berada di genggaman Taliban saat itu, bahwa orang Taliban itu punya kebiasaan untuk berkata jujur. Dalam artian kalau seandainya ditanya apakah ada kejadian, apakah mereka yang melakukan, mereka akan bakalan bilang iya. Apakah mereka melakukan sesuatu atau do something, melakukan baik itu hal yang baik, maupun yang buruk, itu terjadi dan mereka pasti bakalan jujur. Jadi pada saat beliau mendengar konferensi kemarin, jumpa pers pada saat itu, beliau itu cukup kaget karena yang disebut adalah human rights, yang disebut adalah kebebasan untuk perempuan, untuk muslimat kita di sana, dan juga kebebasan juga, freedom buat orang-orang di sana. Jadi Mrs. Ridley sebagai seorang mantan tahanan mereka yakin kalau sana itu bisa terwujud karena Taliban itu orangnya jujur gitu, dan mungkin tidak bakal berbohong. Alright, Mrs. Ridley, I'm going to hold you from there, and at the moment we will go to our next speaker, but later we will have much more a deeper discussion after what Mrs. Aminah later will need to say. Okay, so untuk sekarang kami mengundang ke platform Bu Aminah. Okay, sedikit tentang Bu Aminah. Jadi beliau itu pernah ke Afghanistan bersama rombongan JK, Yusuf Kala, ke Kabul pada Februari tahun 2008. 2018. Mohon maaf, 2018. Jadi tim penulis dan editor. Beliau juga menjadi tim penulis dan editor beberapa buku, antara lain tentang buku lingkungan, KHT LPDS, biografi Baramuli, budaya era Kaltim, pembiayaan parpol di Sulsel. Ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita melanjutkan, melanjutkan itu, bagi para peserta yang sudah pengen bertanya nih pada saat nanti diskusi, bisa langsung saja ditanyakan di Zoom chat, ataupun bagi para pemirsa yang sudah menonton di YouTube bisa juga di komen, dan insya Allah pada saat sesi diskusi nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, Bu Aminah. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa memang pada tahun 2018 itu ya, saya mendapat kesempatan yang ini merupakan perjalanan yang sangat berkesan bagi saya ya, karena diminta untuk ikut rombongan Bapak Wapres Yusuf Kala ketika itu untuk berkunjung ke Afghanistan. Sebuah negara yang sebetulnya tidak pernah terpikirkan untuk saya akan sampai ke sana, menginjak ke sana ya. Mungkin kadang-kala ketika liputan itu berangan-angan misalnya mau pergi ke Eropa, apa ke negara-negara Asia lainnya gitu ya. Tapi ketika diminta ke Afghanistan, saya waktu itu agak sempat ragu ya, kok saya gitu. Yang pertama, saya sempat terpikir juga karena setelah membaca banyak informasi tentang kehidupan di sana, terutama tentang perempuan. Nah, sementara saya ditugaskan ke sana itu sebagai ya seperti saya perempuan yang ditugaskan untuk liputan ke wilayah konflik Afghanistan. Awalnya saya agak ragu, tapi diyakinkan oleh pihak kantor, insya Allah aman gitu berangkat. Oke, dengan Bismillah saya, tapi sempat juga sih
waktu itu saya ingat ya, paspor saya itu sudah hampir expire sebetulnya. Saya sempat menyampaikan ke pihak Istana Kepresidenan, ini expire tinggal sekitar 20 hari apa 30 hari lagi gitu kan. Nah, saya langsung bisa nggak Mbak diurus gitu dalam waktu secepatnya paspornya. Saya usahakan. Nah, saya berusaha mengurus paspor, kemudian alhamdulillah sangat terbantu ya setelah selesai. Dan ya mungkin ada cerita menarik juga ketika pengurusan paspor itu pun saya waktu sempat diwawancara oleh petugas imigrasi kan, ditanya tuh, ini mau ke Afghanistan serius Bu gitu ya. Nah, iya Pak, saya ke Afghanistan sempat bercanda petugas imigrasi, kenapa enggak ke negara lain kayak ke Cina aja, apa ke Jepang aja, apa ke Eropa aja gitu. Pikir-pikir, wah ini negara Afghanistan kok mau ke sana. Ya, itu ya ketika mulai dari mengurus imigrasi paspor. Nah, kemudian urusannya selesai, semuanya sudah beres. Kami kemudian berangkat dari Bandara Halim waktu itu dengan menggunakan pesawat kepresidenan. Ini semua hal yang baru bagi saya, Mas, pengalaman yang sangat berkesan. Pertama kali keluar negeri langsung ke Afghanistan, kemudian untuk pertama kalinya juga memang saya ikut rombongan kepresidenan ya, Wapres. Nah, pengalaman lain juga ketika rombongan itu rombongan kecil aja ya, tidak begitu banyak yang ikut. Pesawat kepresiden pun isinya hanya Pak Wapres dan Pas Pampres ya tentu saja. Kemudian beberapa pendamping beliau yang ikut dan wartawan waktu itu hanya ada tiga media ya. Saya dari Republika, dari Kompas dan dari TV One waktu itu. Jadi hanya ada 3 media memang yang diajak. Nah, di atas pesawat pun itu suasananya memang terasa beda ya, terutama ketika pesawat sudah akan mendarat sekitar 1 jam lagi di bandara Kabul. Itu kita sudah dilengkapi dengan rompi anti peluru ya. Jadi kami dibagikan seorang satu untuk rompi anti peluru, kemudian menggunakan itu di atas pesawat, diajarin ya sama Pak Pampres. Saya dari situ pun saya sudah mulai, waduh ini liputannya benar-benar persiapannya bikin ya deg-degan gitulah ya. Saya bilang selama ini saya sering beberapa kali lihat orang pasukan huru hara yang menggunakan rompi anti peluru ketika ada demo-demo misalnya di Indonesia gitu kan. Tapi ini suasana yang beda. Kami akan turun ke dalam ke negara yang serba tidak pasti gitu ya kondisinya. Ya udahlah Bismillah aja. Saya menggunakan rompi anti peluru dan semuanya menggunakan. Tidak semua. Pak JK waktu itu malah enggak, dia tidak pakai. Saya bercanda aja tuh, Pak JK nggak pakai ya. Dia bilang saya cukup menggunakan peci gitu. Peci dia Bismillah aman insyaallah dengan peci dia gitu. Nah, jadi turun di bandara, kami berombongan semuanya turun, kemudian ya karena rombongannya adalah ya tamu VIP tentu saja ya, itu sudah dijemput oleh pasukan pengamanan, pengawal dari tentara maupun dari Istana Haram Sarai. Saya karena merasa turun dari pesawat kemudian deg-degan melihat orang-orang tentara banyak ya, dengan menggunakan rompi anti peluru pun, tapi kepikiran juga ini negara yang pertama kali saya injak dan saya nggak tahu entah kapan bisa ke situ lagi. Iseng aja ya, karena kan tiba-tiba ya rombongan kecil kami ini ya, yang dari media kan hanya beberapa orang nih. Kami iseng, ada tentara, boleh nggak ya dia ada foto gitu. Iseng, tapi ternyata kami coba mendekat, menyapa, boleh nggak ngambil gambar gitu ya. Ternyata boleh, padahal dia menggenggam senapan mesin gitu kan, dengan senapan dengan senapan mesin dalam genggaman. Saya menghampiri dan alhamdulillah sempat ngambil gambar beberapa kali dengan salah seorang tentara Afghanistan yang ada di situ yang berjaga.
Nah, kemudian perjalanan dilanjutkan, kami menuju hotel. Waktu itu menginap di Kabul Serena Hotel ya, salah satu hotel yang hotel itu pernah menjadi sasaran penembakan. Ada peristiwa penembakan di hotel itu yang 2013 atau 2014 kalau nggak salah ya. Nah, kami nginap di hotel itu. Jadi kedatangan saya waktu itu kan acaranya adalah konferensi Kabul Proses. Ini adalah pertemuan di mana Indonesia posisinya itu sebagai perantara ya perantara dalam arti mencoba Pak JK waktu itu sebagai utusan dari Indonesia mencoba memberikan pandangan tentang kondisi Indonesia yang sebetulnya kan di kita itu juga banyak konflik-konflik yang selama ini Pak JK itu berhasil menengahi. Nah, itulah salah satu kenapa Pak JK yang ke sana. Nah, itu juga yang cerita tentang itu yang dibagi ke para pemimpin di Afghanistan. Nah, di Kabul Proses itu merupakan salah satu pertemuan untuk pembicaraan menuju perdamaian Afghanistan ya. Setelah Kabul Proses pun pertemuan itu kemudian dilanjutkan ke Indonesia. Setelah Pak JK pulang, yaitu kan bulan Februari ya, sekitar pertengahan Maret, kemudian perwakilan dari Afghanistan, dari Pakistan, itu ulama-ulamanya pun akhirnya diundang ke Indonesia. Kemudian terjadilah pembicaraan lagi yang kembali dipimpin oleh Pak Yusuf Kalla untuk membahas suasana perdamaian di Afghanistan. Saya jadi ingat ketika tadi Mrs. Ridley menceritakan bahwa dia sempat dibawa ke Kabul, kemudian ketika diperiksa oleh tentara-tentara Taliban. Saya jadi ingat karena ketika saya pun sebelum masuk ke Istana Kepresidenan ya di Haram Sarai itu, karena saya sendiri perempuan ya, sementara rombongan yang lain itu sudah masuk, walaupun saya datang bareng-bareng gitu, jalan bareng masuk ke dalam menuju istana. Nah, tapi saya di pintu gerbang sebelum masuk ke ke istana itu saya dihentikan, saya ditahan ya, diberhentikan oleh penjaga, kemudian dibawa ke satu ruangan ya, kayak semacam ya di sini mungkin sama kayak pos penjagaan gitulah ya. Dan sementara teman-teman saya yang lain, rombongan bapak-bapak yang lain itu udah jalan duluan. Saya sempat waktu itu, aduh Mas, saya deg-degan ini. Terus terang saya, ya Allah ini gimana, saya mau menghubungi teman-teman yang sudah jalan duluan pun handphone yang saya pegang itu saya nggak tahu, tiba-tiba nggak bisa mengontak mereka ya, nggak bisa menghubungi. Jadi masuklah saya ke dalam sebuah ruangan, ditunjukkan ruangan, kemudian setelah itu saya ditinggal. Jadi saya hanya berada sendirian dalam ruangan itu. Ya saya juga makin ya jadi bingung sambil deg-degan, aduh ini kenapa gitu ya. Saya mau nanya ke orang juga nggak ada, karena saya ditinggalkan dalam satu ruangan sendirian aja. Terus saya coba mengintip ya, keluar mengintip ke pintu, saya lihat di luar ada petugas, ada tentara yang berjaga. Tapi dia melihat saya mau keluar tuh dikasih kode suruh masuk lagi gitu. Suruh masuk lagi. Ya saya masuk lagi dengan perasaan campur aduk gitu. Saya ini kenapa ya? Tapi itu ya ada sekitar hampir 5 menit sih saya di dalam dengan kondisi yang serba bingung mau ngapain. Nah, nggak lama kemudian ada datang seorang perempuan, ada seorang perempuan yang datang, dan ternyata itu saya diperiksa, saya istilahnya ya pokoknya tas saya diperiksa lah. Kemudian dengan alat-alat pemeriksaan yang standar ya. Jadi ternyata saya dimasukkan ke dalam ruangan itu mereka memanggil petugas perempuan juga yang bisa
karena mau memeriksa saya, karena mereka nggak mau dekat-dekat, nggak mau pokoknya berkomunikasi itu membatasi banget dengan saya, dengan perempuan. Nah itulah mungkin teman-teman yang lain rombongan Pak JK mungkin nggak mendapatkan perlakuan seperti ini karena ya mereka udah lolos aja. Alhamdulillah setelah selesai diperiksa saya oke, dibiarkan boleh untuk keluar, saya keluar. Kemudian teman-teman yang lain itu sempat ternyata mereka mencari-cari saya dan saya bilang, aduh saya sempat tadi diperiksa di luar ini sebelum masuk ke sini dan mereka nggak tahu. Nanti setelah saya ceritakan seperti itu baru mereka wah maaf ya nggak nyangka gitu kalau misalnya ternyata rombongan ada tertinggal satu. Ya gitulah mungkin karena kondisinya ya karena saya perempuan sendirian gitu di rombongan tersebut. Gitu. Kemudian ya pokoknya saya mengikuti materi pertemuan-pertemuan yang intinya sih yaitu tadi rencana apa-apa aja yang dilakukan untuk perdamaian Afghanistan. Kemudian dari pihak Indonesia waktu itu Pak JK menyampaikan bahwa selain pembahasan tentang bagaimana perdamaian di Afghanistan, sebetulnya agenda utamanya itu adalah juga bukan hanya yang diinginkan adalah bagaimana Afghanistan itu bisa ada kerjasama ekonomi sebetulnya. Ya, jadi mereka bilang petani-petani yang di situ pengen ke Indonesia, pengen lihat seperti apa sih Indonesia itu mengelola misalnya sumber daya alam, ya. Karena itu belum selama ya karena perang kondisi yang serba tidak stabil di sana, jadi yang namanya sumber daya alam itu tidak terkelola dengan baik. Mereka butuh itu, jadi butuh pengalaman, sharing pengalaman dari Indonesia. Jadi itu salah satu yang diharapkan. Ya, selain pertemuan Kabul proses itu juga esok harinya itu jadi kan saya cuma 3 hari lah dengan perjalanan pulang di sana. Nah, agenda besoknya itu kami ke Indonesia ada acara peletakan batu pertama pembangunan sarana fasilitas kesehatan ya. Itu di Islamic Center of Indonesia itu di daerah daerah timur sebelah timur kota Kabul. Itu Ahmad Shah Babamina ya. Ahmad Shah Babamina itu. Nah, di situ saya sempat itu kan wilayah termasuk wilayah kumuh ya, wilayah kumuh di sana. Kemudian di situ juga banyak penduduk asli dan saya sempat bertemu dengan anak-anak Afghanistan itu yang mungkin ya umurnya dari umur 7 tahun sampai sekitar 12-13 tahun ya. Di situ ada beberapa rombongan anak-anak, mereka membawa bendera Afghanistan dan Indonesia dan menyapa kami Indonesia itu. Tapi memang nggak ada anak perempuan, semuanya laki-laki. Yang ada itu semua anak laki-laki. Saya sempat menegur mereka, bertanya tinggalnya sekitar situ. Kemudian mereka juga menjawab bahwa mereka tidak sekolah. Ya, di situ sekolahnya itu nggak ada tidak ada sekolah formal di tempat mereka berada. Jadi ya begitulah kondisi yang saya temukan ketika ada di sana. Mungkin nggak terlalu banyak ya pengalaman. Mungkin tentu tidak seperti Miss Ridley yang sampai ditahan 11 hari ya oleh Taliban. Tapi setidaknya ini saya kalau melihat kondisi yang karena saya ikut rombongan Pak JK itu pembangunan Afghanistan yang memang mungkin memang tidak dilakukan terencana ya karena ya kondisi perang seperti itu, bangunan-bangunan pun nggak ada yang terurus tuh seperti apa. Bahkan hotel yang kami tempati pun ya namanya hotel, tapi jangan berharap melihat dari jauh bangunan tinggi menjulang seperti hotel-hotel kebanyakan karena
masuk ke dalam itu hotelnya tersembunyi seperti gudang aja, tapi begitu kita mau masuk ke dalam baru ada jalanan beberapa meter ke dalam, baru ada pagar tinggi gitu yang melapisi sebelum masuk ke hotel itu sendiri. Mungkin seperti itu ya Mas yang bisa saya sampaikan cerita pengalaman, karena itu cuma ya saya menulisnya cuma sekitar 60 jam ya di sana. Oh gitu. Oke. Jadi selebihnya itu di sini bisa dikatakan apa yang disampaikan oleh Mrs. Ridley pada saat itu sudah benar, bahwa apa perlakuan yang terjadi sama Mrs. Ridley dan perlakuan sama Bu Aminah pada saat itu juga bisa dikonfirmasi gitu kan ya, bisa terkonfirmasi bahwa benar yang terjadi seperti itu. Oke. So terima kasih Bu Aminah. Mohon untuk tetap berada di forum karena insya Allah pada untuk sekitar 30 hingga 1 jam ke depan kita bakalan ada diskusi bersama dengan juga para peserta. So basically, Mrs. Ridley, that what have been mentioned with Mrs. Aminah was her journey to Afghanistan as a media from the presidential in Indonesia at 2018. She was there because back then the president wanted to talk peace about peace, about freedom in between, not only between Indonesia and Afghanistan, but also in Afghanistan itself. And at that time, the president also welcome and invite Taliban to observe Indonesia so that they could take they could actually learn from Indonesia because as Indonesia is also an inclusive Islamic nation until now, and one of the agendas back then was one of the agendas where Indonesia established medical medical for Afghanistan back then. In 2018, and yeah, with the conversation and also what happened with Mrs. Aminah was also as same. So like in the room, they're not allowed to be men and women if they are not related to one another, and the militants of Taliban wouldn't want to check them. All right. Would check Mrs. Aminah and actually invited a woman to check her, especially her visa and everything. So yeah, it can be confirmed. All right. So that's basically of what summary of what she said. So for the next 30 minutes, we're going to discuss later with our viewers and also our participants here in Zoom. And alhamdulillah that we have several questions that they would like to ask you. And I have a few with me here. So probably to Mrs. Ridley, that how sure that Taliban will fulfill their promise? So, how sure are you that they can do that? I'm sorry, Mrs. You are still muted. Unmute. Okay. Well, we can't be sure. We are just going to have to hold our breath, wait, and hope that they do deliver on their word. If they trash women's rights and if they renege on the amnesty, I don't think they will ever be forgiven. They have a chance at the moment to show Islam in its true light. And the whole world is watching, including all of their brothers and sisters around the world who are hoping that they will show the real face of Islam, the real beauty of Islam.
They've hinted at it with truth and reconciliation and amnesty and forgiveness and women's rights and human rights. So let's hope that they keep good on their promise, because there is so much more at stake. At the moment, they are ambassadors to our faith. And if they go back on their word, then it will affect every Muslim in the world today. It's a huge responsibility that they have on their shoulders. Mm-hmm. But I think they know this. Mm-hmm. All right, thank you. Jadi apa yang tadi disampaikan, apa sih seberapa yakin nggak sih Mrs. Ridley itu, apakah dia bisa apakah beliau itu sangat yakin dengan perjanjian dari Taliban? Sebetulnya beliau itu juga tidak, gimana ya, bukan berarti tidak terlalu yakin, tetapi di sini beliau cuma bisa berharap bahwa mereka itu bisa mengerjakan, dan mereka juga bisa melakukan apa yang tadi sudah dijanjikan, yang tadi sudah tentang kebebasan perempuan dan juga kebebasan atau bagi penduduk Afghanistan saat itu. Hanya saja di sini mereka punya tanggung jawab yang besar, dan ini juga efek kepada kita sebagai seorang Muslim, karena yang dilihat ini adalah bangsa-bangsa internasional, yang melihat ini adalah world, gitu kan. Kalau seandainya kita bisa berharap, berdoa, dan juga kita bisa setidaknya tidak menyiarkan narasi-narasi yang tadi disebutkan, itu bisa saja kita bisa berhasil seperti itu. Jadi makanya di sini beliau mungkin bisa dibilang ya hanya dalam proses berharap. Alright, the next idea here, the next question here is, how is the majority of Afghanistan value or look at Taliban? What's from the Afghanistan's perspective? They could not have had the amazing victory that they had. The bloodless coup sort of taking over Kabul. They couldn't have achieved any of that without a groundswell of popular support. And when you consider 20 years ago, November 2001, they were chased from Kabul. Many people said that is the end of them, that is the finish of the Taliban. And it might well have been, had it not been for some people who continued to support them and were able to help revive them. And they grew in strength over the next 20 years to a point where they walked into Kabul. Mm-hmm. So they've always had support on the ground, but that support has increased as people became disillusioned with the US and NATO occupation, and became increasingly disillusioned with the corruption of the Ashraf Ghani government. Oke, jadi yang tadi disampaikan, gimana sih pendapat atau apa sih penilaian mayoritas orang Afgan, rakyat Afgan itu dengan Taliban? Ya pada mereka sendiri, karena berasal juga dari karena Amerika dan NATO itu sampai di Afghanistan itu tidak hanya berefek kepada Taliban saja, tapi juga berefek kepada rakyat biasa. Puluh ribuan warga sipil itu terbunuh karena konflik ini. Jadi dengan adanya Taliban, mereka setidaknya merasa lebih aman karena ada perlawanan. Tidak hanya itu, juga
karena Taliban di sini juga punya punya tujuan untuk memberantas, memberantas pemerintahan mereka pada saat itu ya sedang korupsi, sedang terjadi penzoliman dengan rakyatnya sendiri. Jadi untuk mayoritas rakyat Afghanistan memang menilai Taliban itu sebagai setidaknya support, tetapi ada yang juga merasa dengan violence itu juga ada yang tidak menerima seperti itu. The next question. Now, this is actually a very interesting question. So, do you think that Taliban and ISIS and also Al-Qaeda is actually the same? Absolutely not. Oh. I can say that quite clearly. When I was held in Jalalabad, I was able to ask my interrogators some questions of my own. And I asked them, what is your relationship with Al-Qaeda? And the Taliban who held me said they came in as our guests and very soon started acting like our masters. Oh, wow. So I detected some resentment there. And I think that the relationship would have ended naturally or in acrimony if it had been allowed to play out naturally. But because of the Bush-Blair war, they were thrown together out of necessity. But they certainly were not the same. They had two entirely different ideologies. And the fact that today's Taliban have reached out to the Hazara community, which is a very persecuted Shia community, and they have also reached out to Shia-controlled Iran, tells you that the ideology of the Taliban is quite different to Al-Qaeda and even more different to ISIS, Daesh, ISIL, Khorasan, whatever you want to call them. The Taliban are quite puritanical, quite conservative with a small c in their beliefs. And I'm reliably informed that when news came through of the rape of the Yazidi women in Iraq, the sex slaves in Iraq, and women being sold into slavery, absolutely appalled the Taliban. In fact, I think that probably one of the Taliban's priorities will be to get rid of ISIL Khorasan in Afghanistan. They will not want that ideology to flourish in any way. And they have signed this Doha Agreement February last year, in which they said they would give no quarter to Al-Qaeda. So, there's certainly no love lost between the Taliban and ISIL, two very different organizations. And I don't think that the relationship with Al-Qaeda is that strong anyway. Jadi tadi pertanyaannya apakah Taliban, Al-Qaeda dan juga ISIS itu sama
dan bilangnya absolutely not. Bukan, itu bukan hal yang sama. Al-Qaeda itu datang ke Afghanistan sebagai seorang tamu dan mereka orang Taliban itu sudah menyambut sebagai seorang tamu. Namun pada selangnya waktu Al-Qaeda itu berubah, yang awalnya jadi tamu dan menjadi master. Oke, jadi yang menyuruh-nyuruh Taliban yang mungkin juga menjadi sebuah yang bukan seharusnya bukan bersikap atau beradab sebagai tamu. Dan bisa tadi disampaikan juga memang tentang narasi sih, narasi media yang sangat-sangat berefek seperti ini. Jadi seperti yang di ISIS atau Al-Qaeda contohnya, pada saat itu mereka contohnya di Irak tentang perempuan, apa yang sudah disiarkan dari media-media mainstream itu, kalau misalnya yang menjual perempuan, menjadikan budak seks, maaf, dan juga sebagai yang hal-hal yang buruk itu sudah tentu bukan dari Taliban. Memang di sini kita juga harus harus benar-benar berhati-hati untuk masalah ini. Oke. Terutama untuk dalam masalah memilah-memilih. Oke. Dengan mengambil perspektif terutama kepada Taliban. Probably would be the last question for Mrs. Ridley for tonight is that about the negative stigma from international and even for national in Indonesia. So how about which media should we believe on? Or probably that you would actually approve that this media or some sort of sources that we are able to believe, because just to be honest with you here, I'm that kind of person which thinking that Taliban is the one that storming, have these using violence and everything. I look, I'm sorry to say, the BBC, CNN, and every news outlet, and I'm kind of a person where I believe with them. I believe with those mainstream media, but then after I heard from you and did a little bit of research about that, so which do you think, which news outlet or media should we trust then? The media is like going to a table with that has a feast laid out in front. And what I advise people to do is just to pick bits here and there and eat right across the board. You're right to listen to the BBC and CNN because that gives you a snapshot of their perspective. But it is also wise to go onto the internet, you learn, which news you can trust. I was shocked watching the events unfold in Kabul, and I watched somebody who I respected, and she stood in front of the cameras. She's an international broadcaster, and she stood in front of the cameras, and the Taliban were behind her, and they were shouting Takbir, Allahu Akbar. And we, obviously Muslims could understand fully what they were saying. And she looked straight into the camera to her American audience and said, wow, this is rather weird. They're saying death to America. What? And I thought, no, they're not. And I was so saddened that she went into the gutter on an international respected TV station and told a blatant lie. It was, unless somebody was whispering it, but everybody was shouting Takbir, Allahu Akbar. It was really quite disturbing. So what I would say is don't switch off, but just proceed with caution. And don't believe everything, especially everything that you see. There were images
been put out on the internet of 3 women in black abayas with their legs in chains being led down the street by a man. And the caption was, "The Taliban have arrived in Kabul." Somebody called out this picture. It turned out to be a Reuters picture that had been taken in Iraq in 2006. Mashallah. And somebody had photoshopped the chains onto the feet of the women. Mashallah. So this is fake news. So we should all be wary of what we're retweeting. We should all be wary of where our news is coming from, especially visual, because you say, well, my eyes can't deceive me. Yes, they can. So proceed with caution. Go from the right to the left, take the whole pieces of the media to try and assemble your own view, but don't take your news just from one area. Take it from several different areas, and eventually you will be able to trust certain columnists or certain journalists and just stick with what that they're saying. But treat everything with caution, even if it's the BBC, which is supposed to be the gold standard. We had one BBC reporter saying in Kabul, well, there's a lot of Islamic dress since the Taliban arrived. And it's like, you're in a Muslim country, you fool. What do you expect? But, it can be frustrating. Just proceed with caution. Okay, thank you so much for that. Jadi seperti yang disampaikan pertanyaannya bahwa untuk saya sendiri sih sebenarnya bahwa media itu seperti yang kita ketahui tidak hanya internasional, tetapi juga tidak hanya internasional, tapi juga di dalam nasional nih. Itu media-media kita, news outlet kita yang dari Indonesia juga menyampaikan bahwa terjadi seperti ini dan Taliban lah yang menjadi istilahnya yang jahat itu adalah Taliban, ternyata tidak. Tadi disampaikan juga beliau ada jurnalis yang beliau respect, yang beliau hormati, sampai beliau yang si perempuan ini, yang si jurnalis yang pada saat direkam di sana di belakangnya orang Taliban semua, mereka mengumandangkan takbir. Yang disampaikan oleh si jurnalis atau wartawan ini menjadi sebuah disturbing, penghinaan, karena yang pada saat mereka menyampaikan takbir dan audiensnya itu merupakan audiens orang-orang Amerika, mayoritasnya, beliau mengatakan itu adalah takbir itu ditanda kutip atau diartikan sebagai kematian atau death to Americans, kematian untuk orang-orang Amerika, kematian untuk orang-orang kafir, dan itu menjadi sebuah disturbing, sangat-sangat beliau sempat marah karena untuk masalah itu, karena karena sebagai jurnalis yang terutama seperti BBC gitu kan, yang punya golden standard itu, mereka bisa sampai segitunya. Jadi makanya kita sebagai orang yang berada di 21st century harus proceed with caution, artinya berhati-hati. Bukan berarti kita tidak melihat media, kita menjauhin media, tetapi jangan ada di satu media saja, jangan dapat dari satu sumber saja, karena di sini banyak permainannya. Oke, tadi disampaikan ada foto-foto seperti mereka itu perempuan itu disiksa apa segala macam, padahal itu merupakan cuplikan di Irak, bukan di Afghanistan tapi di Irak. Dan itu cuplikannya itu sudah lama, pada tahun sebelum-sebelumnya, jadi bukan pada saat-saat ini. Dan ada yang sempat itu mereka mau Photoshop, jadi perempuan-perempuan itu memakai rantai, kakinya itu dirantai, padahal itu tidak terjadi, tapi di Photoshop sama orang-orang yang membenci narasi yang sudah dibangun dari Bush, Blair, atau pada saat WTC itu benar-benar
ya benar-benar merupakan hal yang fake news gitu. Jadi makanya tadi sama Mrs. Ridley itu bukan kita menjauh dari media, tetapi kita boleh memilih media, tetapi jangan proceed with caution. Oke, proceed. Jadi berhati-hati kita memilih dan jangan hanya dari satu sumber saja. Lebih dari satu kalau bisa, agar kita bisa conclude sendiri, bisa cross-check sendiri. Oke, untuk masalah sumber-sumber media. Thank you so much, Mrs. Ridley, for your time. It was very great, especially your experience. And may Allah bless you. May Allah grant you with Jannah, especially for this, and to enlighten us all, especially here, we as Indonesians. So, jazakumullah khairan kathir. Thank you so much for that. Thank you so much, and thank you for the questions. And bless you all. Inshallah. Oke, thank you so much. Alhamdulillah kita juga di sini sudah bergabung Dr. Sarbini Abdul Murad. Mungkin sudah ya. Oke, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum nanti menyampaikan dokter, di sini ada juga beberapa pertanyaan dan alhamdulillah Imamul Muslim Insyaallah Mansur ingin menjawab. Di sini juga kita akan coba berjawab. Di sini pertanyaannya, Imam, kalau saya boleh, jadi apakah inklusivitas itu terjadi sedangkan Taliban dari mayoritas warga Afghanistan adalah Asy'ariyah? Ada yang bilang Maturdiyah dengan mazhab Hanafiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebetulnya dalam perspektif madhab soal akidah ini bisa dibagi menjadi dua besar, yaitu madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan madhab Mu'tazilah. Nah, sepanjang yang saya baca, antara Maturidiyah dan Asy'ariyah ini memang sama-sama madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama seperti Indonesia. Dan hampir semua kitab-kitab akidah atau tauhid di pesantren-pesantren di Indonesia itu adalah mempelajari madhab Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kedua tokoh ini secara garis besar memang sama. Berbicara soal sifat-sifat Allah, kemudian bicara soal Al-Quran, kemudian bicara soal kehendak manusia dan sebagainya. Berbeda dengan Mu'tazilah yang lebih pada rasionalitas. Tapi kalau kedua mazhab ini di samping memang menggunakan rasionalitas juga pada dalil-dalil nakli. Jadi tidak hanya dalil akli saja. Oleh karena itu kami bisa mengatakan mazhab yang mereka akut, yang mereka anut itu sama dengan mazhab mayoritas bangsa Indonesia. Yang berbeda memang masalah fikih, ya. Kalau kita menggunakan fikih Syafi'i, kemudian mereka Hanafi. Memang kalau madhab Hanafi ini karena memang lokasinya secara geografis jauh dari Mekah, dari Madinah, mereka lebih menggunakan rasionalitas, rasio, akal daripada hadis yang dhaif. Lebih baik mereka menggunakan apa yang mereka bisa pikirkan, walaupun juga tidak menolak sudah tentu hadis-hadis yang menjadi landasan hukum. Dan mazhab ini, mazhab Hanafi ini juga banyak dianut memang di daerah sekitar Mawara an-Nahar, termasuk Cina saat ini. Itu juga Muslim di sana mengikuti mazhab Hanafi. Tetapi dalam perspektif mazhab fikih, kedua mazhab ini masih dalam kerangka mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kita ketahui, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam fikih ini adalah mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali, kemudian mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Oleh karena itu masalah ini tidak perlu kita pertentangkan.
memang ada perbedaan-perbedaan furu. Misalnya yang sering kita dengar dan ini memang benar, saya sendiri pernah mengalami itu ketika saya di Cina, karena memang mereka mengikuti mazhab Hanafi, itu ketika membaca amin dalam sholat itu pelan, ya, tidak dikeraskan seperti mazhab Syafi'i. Oleh karena itu kita tidak perlu mencari-cari perbedaan dengan mereka, tapi mari kita cari unsur persamaan. Apa persamaannya? Persamaannya adalah sama-sama Muslim. Taliban Muslim, bahkan Ashraf Ghani pun Muslim, ya. Kemudian ya kita Muslim. Insya Allah kalau kita cari persamaan lebih banyak daripada perbedaan. Dan itulah yang diajarkan oleh Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kepada non-Muslim sendiri pun kita diperintahkan untuk mencari persamaan. Qul ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Itu ditujukan kepada orang-orang Nasrani atau Yahudi. Katakan, mari kita cari pada persamaan di antara kita. Apalagi ini masih dalam satu agama, satu akidah. Oleh karena itu, ya kita jangan sampai sekali lagi mendiferensiasikan, membedakan bahwasanya ini madhab ini, madhab ini, madhab ini. Yang penting adalah Islam. Seperti tadi awal saya sampaikan, kita membicarakan ini dalam perspektif ukhuwah Islamiyah. Sehingga kesatuan Islam ini akan bisa betul benar-benar terwujud. Dan kita dengan apa yang sekarang terjadi di Afghanistan, berdoa mudah-mudahan mereka segera diberikan kedamaian, dan kemudian mereka dapat mengatur negeri mereka sendiri menurut apa yang mereka inginkan, sepanjang memang itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dan kita juga berharap krisis yang terjadi di Afghanistan segera terselesaikan, sehingga dapat bersama-sama kita, bangsa Indonesia, membangun bagaimana kehidupan masyarakat Islam. Demikian saya kira, jadi tidak perlu kita cari perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan katsiran kepada Imam Yashullah Mansur atas jawabannya. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kami Dr. Sarbini. Beliau merupakan Presidium Mercy, yang biasa disapa Dr. Ben, dan beliau sudah beberapa kali ke Afghanistan ya, Dokter? Ya. Alhamdulillah. Bisa diceritakan sedikit perjalanannya ke Afghanistan dan apa yang terjadi di sana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara masalah Afghanistan sangat menarik. Sangat menarik, negara yang sampai dengan hari ini terus bergejolak, nggak pernah selesainya. Dan memang kalau kita baca sejarah mereka itu memang penuh dengan sejarah perang, kudeta, kemudian pendudukan asing, dan mereka selalu menang kalau melawan pihak-pihak asing. Nah, oleh sebab itu masalah Afghanistan ini memang masalah sangat rumit sekali, karena banyak intervensi-intervensi asing yang mencoba untuk mengganggu stabilitas dan soliditas antar suku yang ada di Afghanistan. Nah, memang saya pernah sekali bicara dengan Pak Destra Percaya, sekarang beliau kalau nggak salah gugus di Inggris, tentang rencana waktu itu, awal-awal rencana pemerintah Indonesia untuk menjadi mediator lah perdamaian di Afghanistan. Nah, saya katakan bahwa ini rencana mulia, karena Pak Ashraf Ghani pernah mengatakan begini sama Pak Presiden, kami hanya cuma 7 atau 8 suku, tapi kami berkelahi terus. Indonesia yang ratusan suku, tapi bisa damai. Nah, ini memang nggak bisa kita bersamakan antara Afghanistan sama Indonesia. Andai kata orang Afghanistan 7 suku pindah ke Indonesia, mereka juga damai di sini. Kalau kita rame-rame pindah ke Afghanistan, itu pun kita pun kayak mengikuti gaya dengan Afghanistan. Memang kondisi memang seperti itu. Nah, ketika kami masuk ke Afghanistan, ini kan saya termasuk tahun 2002 bulan 6 kalau nggak salah saya. Dan waktu itu Amerika lagi melakukan operasi Tora Bora. Operasi Tora Bora itu operasi pengejaran
Osama bin Laden yang diduga lari ke daerah gua-gua yang perbatasan dengan Afghanistan. Nah, kami masuk enggak dari Kabul, tapi kita masuk dari Quetta Pakistan. Nah, sebenarnya Quetta ini dulunya ini punya Afghanistan, tapi pihak Inggris menyerahkan kepada Pakistan. Sama juga halnya seperti Kashmir. Kashmir itu sebenarnya itu adalah miliknya Pakistan. Karena referendum dimenangkan oleh rakyat, tapi rajanya menyerahkan ke India yang didukung oleh Inggris. Jadi memang Inggris selalu meninggalkan sisa-sisa penggal tanah yang untuk terus berkelahi antar negara-negara Islam. Nah, dari Quetta kita masuk ke Spin Boldak, kemudian ke Zabul. Nah, ketika itu supir kami, kemudian penunjuk jalan kami ini orang Pashtun. Orang Pashtun, orang Quetta itu punya orang Pashtun, karena memang dulunya memang punya Afghanistan. Dan saya ada hal yang menarik dengan supir kami ini. Itu namanya si Lale. Saya nggak tahu nama panjangnya, kami panggil Lale. Jadi saya sama si Lale ini, itu dia ngomong bahasa Pashtun, saya ngomong bahasa Aceh sama dia. Nah, tapi ketemu antara saya sama dia itu. Kenapa? Karena ada komunikasi batin antara kami berdua ini. Jadi kita kemana-mana berdua dengan bahasa yang sangat lucu. Karena kami mengketawain diri masing-masing. Nah, hal yang sangat menarik pada mereka adalah seperti yang dikatakan tadi oleh wartawan tadi, jurnalis tadi itu, bahwa mereka sangat memuliakan tamu. Nah, ini yang dahsyat sekali. Maka saya katakan sama almarhum Toyosi, ini kalau memang mereka datang ke Indonesia, kita nggak sanggup melayani mereka seperti mereka melayani kita. Melayani tamu, menghormati tamu, ini suatu kehormatan buat mereka. Nah, sehingga kita bisa memaklumi kenapa misalnya Mullah Omar itu berani mengambil risiko dengan menampung Osama bin Laden sebagai tamu mereka. Nah, itu karena apa? Karena memang bagi mereka memuliakan tamu dan memberikan keselamatan buat tamu itu adalah kehormatan mereka, walaupun mereka harus mempertaruhkan nyawanya. Jadi kita bisa pahami betul ya. Kami bisa pahami betul kenapa misalnya Mullah Omar Taliban mau ambil risiko dengan melindungi Osama bin Laden dan orang-orangnya misalnya itu ya. Nah, kita ketahui bahwa media-media kita ini memang mengframe bahwa seolah-olah Taliban ini persis seperti ISIS. Sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Memang walaupun Osama bin Laden itu dilindungi, tapi sebenarnya mereka itu punya perbedaan-perbedaan dalam garis perjuangan. Nah, Taliban itu dianggap adalah memperjuangkan hak-hak kehormatan mereka, hak-hak kemerdekaan mereka di dalam negeri. Tapi mereka tidak merembes ke daerah-daerah yang lain. Beda sini dengan Al-Qaeda misalnya seperti itu. Dan kemudian suku-suku Pashtun ini memang mereka kompak mereka itu. Jadi ketika misalnya Taliban merebut beberapa daerah atau beberapa provinsi atau distrik tanpa ada pertempuran, saya sudah sangat paham ini bisa terjadi seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang Taliban sebelum dia merebut satu daerah atau satu distrik, pasti dia mengirim utusan. Sama halnya juga dengan di Panjshir hari ini. Dia mengirim utusan untuk ketemu sama Ahmad Massoud dan mereka berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini sehingga mereka bisa sama-sama berukun, tidak menimbulkan clash dengan bersenjata. Nah, maka setiap daerah-daerah yang diduduki oleh Taliban itu tanpa ada pertempuran. Karena mereka menggunakan cara-cara yang beradab dengan kesopanan mereka. Nah, kalau kita melihat bagaimana misalnya perunding-perunding Taliban yang mereka tenang dan bahasanya tenang, kemudian nampak kecerdasan mereka, itu bukan dibuat-buat. Nah, memang mereka seperti itu. Nah, kita ketemu dengan beberapa orang Taliban dan kita diskusi sama mereka, kita bicara mereka beri pandangan-pandangan mereka. Kemudian juga kita bertanya kepada masyarakat di situ. Kebetulan di situ daerah Pashtun ya, banyak kita Pashtun daerah Zabul. Kami dari Spin Boldak langsung ke Zabul, kita kerja di rumah sakit. Tapi pada hari-hari tertentu ya, pada hari-hari yang luang kita berdiskusi
dengan masyarakat. Dan masyarakat di sana memang jujur kami katakan bahwa mereka itu mendukung Taliban itu. Mereka mendukung. Dan mereka mengecam pendudukan Amerika. Karena bagi mereka walaupun dalihnya segala macam, bagi mereka pendudukan asing itu adalah mengoyak-oyakkan kehormatan mereka. Jadi mayoritas penduduk mereka itu mendukung aktivitas Taliban. Nah, makanya ada hal yang unik ya. Karena saya masuk sana 2002, ini kan barusan mereka lepas dari Rusia kemudian perang saudara ya. Kemudian masuk Taliban menduduki Afghanistan. Nah, saya merasakan bahwa ketika saya di sana itu, saya seakan-akan itu lintas zaman saya. Saya katakan sama teman-teman, kita seakan-akan memasuki abad ke-17. Abad ke-17 dari bangunannya, kemudian radionya jarang orang ada punya radio, dari wajah orang, dari makanan, dari penghormatan mereka kepada tamu, kepada kami ini. Saya melihat ini seperti kita masuk ke abad 18 dan 17. Ini melihat kepolosan mereka dalam melayani kami, dalam melindungi kami. Ini sesuatu hal yang yang menurut saya ini susah untuk kami mendapatkan ada suku seperti itu ya, yang luar biasa melayani kami. Oh, kita makan itu Masya Allah itu benar-benar mereka itu melayani kita itu, tidur di tempat yang betul-betul yang high class lah untuk tamunya. Nah, di sini kami memperhatikan bahwa kalau kita baca media-media barat ya, media-media lokal, itu kan di frame bahwa akan terjadi penyiksaan, diskriminasi untuk wanita, kemudian akan terjadi yang sifatnya brutal yang akan dilakukan oleh Taliban ya, di mana mereka akan mengulangi lagi seperti peristiwa tahun 2021 atau sebelumnya. Tapi saya melihat bahwa ini tidak terjadi. Ini tidak terjadi. Makanya kalau kita membaca media-media, memang di framing seakan-akan Taliban ini jelek. Taliban ini punya hubungan dengan ISIS Khorasan misalnya. Tapi terus terang saya menegaskan bahwa antara Taliban dengan ISIS, Daesh atau Al-Qaeda itu putus sama sekali. Dan mereka untuk kali ini saya meyakini bahwa mereka tidak memberikan tanah ataupun daerah Afghanistan digunakan sebagai basis ISIS untuk melakukan operasi-operasi militer. Nah, saya pernah baca buku yang dikarang oleh, bukan dikarang ya, yang buatnya orang bule, tapi wawancara anaknya Osama bin Laden, namanya Umar bin Laden ya. Tapi saya baca di situ memang pada awalnya itu memang Mullah Umar ini agak keberatan menerima Osama bin Laden. Agak keberatan. Walaupun terakhir dia masih mempertahankan karena mau dia tamu ya, tapi pada hakikatnya beliau agak keberatan menggunakan Afghanistan sebagai basis Osama bin Laden dan teman-temannya. Karena memang ancaman-ancaman yang begitu berat yang harus diterima oleh Taliban. Tapi karena ini adalah satu kehormatan karena mereka menerima tamu ya, paksa mereka harus mempertahankan kehormatan itu. Nah, oleh sebab itu saya meyakini bahwa ke depan ini akan ada pemerintahan yang inklusif. Dan memang ini akan ada tarikan-tarikan atau ada gesekan antara faksi satu dan faksi yang lain. Saya memperhatikan bahwa di Kabul sendiri terjadi sekularisasi tanda petik ya, sekularisasi di bawah pemerintahan Hamid Karzai, Gani Ashraf ya. Ada sekularisasi di situ. Ya. Ada keterbukaan antara pihak asing, LGBT mereka beri ruang misalnya. Kemudian hal-hal yang sifatnya menurut mata Taliban itu adalah hal yang tabu. Ini masih tumbuh berjamur di Kabul ya. Nah, makanya andai kata memang ada pemerintah yang dibentuk pemerintah yang inklusif, dan di sini mungkin akan terjadi gesekan dengan Taliban yang mereka agak yang Puritannya sama sekali tidak mau menerima yang namanya warna atau bau sekuler, karena bagi mereka hitam ya hitam, putih itu halal ya halal, haram ya haram. Ini yang saya akalnya bahwa ke depan masalah Afghanistan ini masih panjang menurut saya, karena saya akui bahwa
beberapa kekuatan suku Lordnya, suku itu sangat kuat di Afghanistan itu. Kita lihat misalnya di Mazar-i Sharif itu, Dostum itu sangat pengaruh, walaupun dia kalah. Kemudian di Panjshir misalnya, kalau Dostum ini kan orang Uzbek ya, dia Uzbek, dia punya ikatan emosional dengan orang Uzbek, maka ketika dia kalah dia ke Uzbek. Kemudian dari Panjshir ini kan orang Tajik Ahmad Shah Massoud yang syahid dibunuh oleh ISIS. Kemudian sekarang dilanjutkan oleh anaknya yang namanya Ahmad Mas'ud. Tapi saya tidak yakin ya. Kemudian ada Amrullah Saleh di situ, kemudian ada Jenderal Bismillah ya. Tapi saya tidak yakin bahwa mereka berani untuk mengangkat senjata, melakukan perang panjang sebagaimana yang dilakukan Taliban terhadap pendudukan negara-negara luar misalnya. Saya nggak yakin itu. Kenapa? Karena memang kalau kita perhatikan yang namanya Ahmad Mas'ud, ketika bapaknya meninggal, dia masih kecil. Dia belum menjadi seorang panglima, belum punya pengalaman tuh perang sama seperti bapaknya. Kemudian dia sekolah di Sandhurst di Inggris. Kemudian karena dia pengaruh bapaknya dan klannya, dia mendapatkan posisi. Tapi mental untuk bertempur saya masih meragukan karena ini Taliban ini Muslim beda. Ya, kalau Muslim ini kan agak belum tentu punya semangat yang sama. Jadi saya tidak heran ketika di daerah-daerah kawasan-kawasan yang mayoritas Pashtun, mereka semua itu adalah takluk. Dan Amerika kaget dengan hal seperti itu. Sebenarnya kalau Amerika tahu antropologi dan sosiologi masyarakat Afghanistan, sebenarnya nggak mesti kaget. Saya pernah sekali ketemu sekarang mungkin agak bebas saya cerita. Dalam perjalanan kami ke Zabul, bukan Kabul ya, Zabul, kita ketemu dengan tentara ya pakai baju tentara. Terus si Lale nanya kayak gini, loh kamu kok pakai baju tentara? Terus apa jawabnya? Iyalah pagi siang tentara, kalau malam saya Taliban. Jadi memang antar mereka pun punya ikatan-ikatan yang membatin yang kuat di antara mereka. Jadi pas saya ingat betul ya ketika ada pemeriksaan di jalan itu. Ketika mereka melihat kita tamu dari Indonesia, itu mereka persilakan minum cai, minum semua. Dilayani untuk pemeriksaan kita dilayani betul. Jadi memang Afghanistan ini unik dan kita mengharapkan ke depan ini mereka bisa bersatu ya, bisa duduk bersama untuk membangun atau membentuk pemerintahan yang inklusif dengan nilai-nilai Islam, Tapi kita harus meyakini itu, dan kita beri kebebasan pada mereka agar hal ini bisa terjadi. Apalagi kemarin Bu Menlu ke Qatar ya ketemu dengan para diplomat Taliban dan Bu Menlu juga mengatakan bahwa Indonesia mengharapkan adanya inklusivitas pemerintahan di sana. Tapi tetap dalam kerangka Islam. Saya yakin bahwa insya Allah ke depan ini akan terjadi. Karena kami pun punya utang dengan Afghanistan. Beberapa kali pihak Afghanistan minta kepada Mercy untuk dapat mendirikan rumah sakit di sana. Jadi saya pikir ini kesempatan ke depan nanti mungkin kita sama-sama apalagi dengan Mas Ikhwan ini pengalaman bangun rumah sakit di Palestina sama di Rohingya, mungkin insya Allah ke depan kita kirim juga nanti ke Afghanistan. Insya Allah. Oke, baik. Jazakallah khair dokter atas penjelasannya. Memang betul ya apa yang sudah kita simpulkan dari awal sampai sekarang itu memang untuk media-media itu memang kita benar-benar harus perhatikan kembali ya, terutama untuk melihat, maksudnya juga cukup kaget dengan mendengar pengalaman dokter di sana saat dilayani segala macam, dan juga perlakuan atau treatment yang dilakukan treatment kepada dokter itu juga bukan seperti yang disampaikan oleh media-media ya, baik internasional maupun lokal. Insya Allah nanti juga ada pertanyaan untuk dokter yang ingin kita bahas, tapi sebelumnya ini ada pertanyaan unik juga untuk Bu Andi. Jadi di sini ada yang bertanya nih, bagaimana Republika melihat janji Taliban ini? Akankah mereka benar-benar bisa membuktikan janjinya? Gimana, Bu? Oke. Seperti yang kita lihat berita-berita yang selama ini sudah muncul ya, tentu saja ketika para pemimpin Taliban menyampaikan
berbicara kepada khalayak tentang perdamaian, hak-hak perempuan dan pendidikan yang akan mereka ubah seperti ketika Taliban yang dulu dan yang sekarang gitu kan. Itu sebuah kabar yang sangat menyegarkan tentu saja. Kemudian sekarang kita tinggal kalau melihat, saya sih juga terus terang secara pribadi ya berpikir tuh ini semua tergantung dari kepemimpinan para pemimpin Taliban. Ya, jadi mereka betul-betul harus menumbuhkan kepercayaan dari warga mereka ya, bahwa itu bukan sekadar janji. Jadi betul-betul harus ini PR pemimpin Taliban sendiri sebetulnya ya. Karena itu yang diharapkan tentu saja. Dan juga mereka pemimpin Taliban ini juga di berita-berita yang sudah ada itu mereka sebenarnya butuh meyakinkan membuat negara-negara lain itu percaya kepada mereka bahwa yang dilakukan janji-janji itu akan mereka realisasikan. Gitu. Yang ingin saya sampaikan juga bahwa sebetulnya pengaruh keberadaan pihak Amerika yang saat ini masih ada ya. Ini mungkin kita harus menunggu sampai batas waktu kan besok 31 Agustus ya. Kesepakatan bahwa Taliban itu tidak akan seluruh militer-militer asing yang ada di Afghanistan itu batas waktunya sampai 31 Agustus. Nah, ini yang harus kita tunggu. Semoga saja juga pihak Amerika betul-betul tidak melanggar komitmen ini itu. Karena kalau misalnya ini mengulur-ulur lagi, ya nggak tahu juga jadinya kan. Bisa kondisinya ya itulah kondisinya kita masih harus mendebak-debak lagi. Tapi ya mudah-mudahan harapannya. Kalau melihat dari statement dari kalau Biden sih sepertinya sudah menyatakan bahwa tidak akan panjang, tapi kan pihak dari negara-negara lain masih kayak kemarin kayak Inggris itu masih ngotot gitu ya, masih melihat bahwa ini masih perlu ada pasukannya di sana itu masih bertahan dengan berbagai dalih gitu. Seperti itu, Mas. Jadi kita melihat tanggal 31 Agustus batas akhir ini semoga saja ada perubahan yang dari pihak Amerika terutama menarik seluruh pasukan pasukan yang ada di Afghanistan, dan setelah itu mungkin baru pemimpin Taliban itu betul-betul bisa membuat perencanaan secara lebih menyeluruh terhadap bagaimana kehidupan mereka ke depan, menata negara negara Afghanistan seperti apa setelah Taliban yang memimpin gitu. Okay. Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah dari situ juga ya sih sebenarnya kita sekarang it's a waiting game ya untuk sekarang karena melihat nanti apa yang terjadi sama tanggal 31, tapi ya kita kembali kepada berharap dan juga berdoa semoga apa yang dikatakan oleh mereka itu dan apa yang dijanjikan semoga itu terjadi. Alhamdulillah. Karena di sini sudah hampir tutup, kami meminta untuk para speaker yang ada di sini untuk menyampaikan closing remarks. Yang pertama dari Imam Muslimin Ustaz Yakhshallah Mansur. Puan. Apa yang terjadi saat ini terhadap Taliban itu lebih banyak kepada masalah-masalah media, masalah-masalah berita. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada Al-Quran, bagaimana kita mensikapi berita itu. Antara lain dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, pada ayat yang ke-18, Allah telah mengisyaratkan dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai dari ayat yang ke-17.
Walladzina istanibut taghuta ayya'buduha wa anabu ilallah ilallahi lahumul busyra fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, dan orang-orang yang menjauhi taghut, yaitu tidak menyembah taghut. Taghut ini adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, dinamakan setan, dan kembali kepada Allah, maka bagi mereka kabar gembira. Sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku. Nah, siapa yang akan mendapatkan kabar gembira itu? Ayat yang ke-18 Allah menyatakan, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yaitu orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang yang mempunyai akal. Jadi orang-orang yang mendapatkan kegembiraan adalah orang-orang yang mau mendengarkan Al-Quran dan ajaran-ajaran lain. Mau mendengarkan berita-berita Al-Quran, tapi juga mau mendengarkan berita-berita yang lain. Jadi tidak hanya Quran saja yang dia dengar, tapi berita-berita lain. Hanya dia akan mengikuti Al-Quran. Setelah dia mendengar berita-berita yang lain, barometernya adalah Al-Quran. Berita tadi dilihat dari perspektif Al-Quran. Apabila sesuai dengan Al-Quran, diterima. Apabila tidak, tidak. Nah, inilah orang yang akan mendapatkan kabar gembira. Bahkan Allah menyatakan, itulah ulul albab. Itulah orang yang mempunyai akal. Oleh karena itu, mari kita dengarkan berita-berita sebanyak-banyaknya. Boleh. Tapi barometer kita adalah Al-Quran. Apalagi framing-framing yang mungkin tidak menguntungkan umat Islam. Dan kita tahu banyak musuh-musuh Muslim, musuh-musuh umat Islam ini. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, dengarkan berita-berita selain Al-Quran, tetapi utamakan berita Al-Quran. Itulah yang akan menggembirakan kita, dan itulah yang dipandang, dinamakan oleh Allah sebagai ulul albab. Yang kedua, kita sebagai umat Islam sudah tentu merasakan apa yang dirasakan oleh ikhwan-ikhwan kita di Afghanistan, karena memang mayoritas mereka itu Muslim. Kita doakan agar mereka itu benar-benar dapat mengatur diri mereka sendiri. Apa yang terjadi di Afghanistan mungkin sama seperti yang dulu kita alami di awal-awal kita ingin merdeka. Negara-negara penjajah tidak rela kalau kita ini merdeka. Maka Belanda tidak mau mengakui. Bahkan mereka masuk lagi bersama nikah, sekutu, dan sebagainya. Karena memang mereka tidak mau Indonesia ini merdeka. Begitu juga mungkin penjajah Afghanistan tidak mau Afghanistan merdeka. Maka seperti tadi disampaikan, ada yang memang berat untuk meninggalkan Afghanistan. Amerika mungkin karena terpaksa akan meninggalkan, tapi belum tentu. Seperti setelah pengeboman di Kabul ini, baru-baru ini. Kemarin, mereka, kalau gitu kita belum waktunya meninggalkan Afghanistan. Bahkan juga negeri-negeri yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, sudah tentu kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa inilah senjata umat Islam.
Ad-du'a silahul mukmin, senjata orang yang beriman. Mudah-mudahan muslimin di Afghanistan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jasmani maupun rohani, untuk bisa segera mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan perlu diingat bahwasanya masih ada beberapa negeri-negeri yang menjadi tanggung jawab kita agar mereka dapat bebas mengatur diri mereka sendiri. Utamanya adalah Palestina, mari terus kita dukung kemerdekaannya. Kemudian juga tadi yang disampaikan Dr. Ben Kashmir, merupakan peninggalan Inggris, dan sampai sekarang juga masih dalam kondisi konflik. Juga negeri-negeri yang lain seperti Filipina Selatan, walaupun alhamdulillah sekarang sudah menampakkan kemajuan. Ini tanggung jawab kita bersama sebagai umat Islam, yang memang mereka adalah saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Palestina sekarang merdeka, krisis Kashmir segera juga dapat reda, dan umat Islam, bahkan bukan hanya umat Islam, seluruh manusia di dunia ini merasakan bagaimana kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai, dan kehidupan yang berlandaskan kepada nilai-nilai persaudaraan berdasarkan kemanusiaan, bersama dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya memang manusia pada hakikatnya adalah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Imamul Muslimin. Selanjutnya pengen kita dengarkan closing remarks dari Dr. Ben untuk sekitar 3 menit. Dokter. Ya. Yang pertama, kita harus hati-hati sekali untuk menerima berita-berita yang sengaja di-framing oleh media-media yang memang sangat hati dengan kemenangan Taliban. Itu satu. Yang kedua adalah kita secara bersama harus memikirkan untuk bisa membantu Afghanistan sehingga mereka mendapatkan stabilitas yang permanen, sehingga pengungsi-pengungsi yang ada di Pakistan, di Iran, atau di mana-mana bisa kembali ke Afghanistan untuk membangun negerinya, karena mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar mereka. Yang kemudian kita tidak boleh meninggalkan mereka dalam kondisi seperti ini. Kita harus mencari celah atau ruang untuk bisa memberikan sumbangsih kepada mereka, sehingga sumbangsih walaupun sedikit ini bentuk dari perhatian kita dari umat Islam Indonesia kepada mereka, sehingga mereka bisa menemukan satu stabilitas yang permanen, sehingga bisa mereka membangun negaranya, sehingga nilai-nilai Islam yang seperti yang diidam-idamkan, yang diinginkan oleh Taliban beserta rakyat Afghanistan ini bisa terwujud. Dan mudah-mudahan insya Allah mereka nantinya bisa juga membebaskan Palestina dari cengkraman Israel. Tapi itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas closing remarks-nya. Dan yang terakhir, juga kita pernah dengarkan dari Bu Andi tentang closing statement atau closing remarks untuk 3 menit ke depan. Tafadhol. Baik. Hampir beberapa poin yang sama ya. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa ya yang pertama Taliban itu harus konsisten ya dengan apa yang dijanjikannya. Jadi agar diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata supaya ini menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat Afghanistan pada umumnya. Kemudian Afghanistan setelah Taliban berkuasa, yang diharapkan tentunya setelah membenahi kehidupan dalam negerinya, tentu saja yang diharapkan bisa membuka juga kerjasama dengan negara lain, tapi yang tidak punya kepentingan politik tentu saja. Jadi kerjasama ini lebih diarahkan ke kerjasama perekonomian ya. Karena itu juga akan mensupport diharapkan bisa membantu masyarakat Afghanistan untuk lebih bangkit perekonomiannya. Kemudian satu lagi mungkin ya negara-negara lain terutama ya termasuk Indonesia
posisinya sebaiknya juga tetap mendukung upaya damai sekarang saat Taliban yang memimpin Afghanistan. Jadi sama ketika bukan Taliban yang ada berkuasa di Afghanistan. Jadi dukungan itu harus tetap kita berikan. Ya, sekian begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan kembali terima kasih jazakallah khairan katsiran untuk seluruh peserta dan juga speakers yang alhamdulillah sudah mau menyampaikan materi dan pengalamannya, dan semoga ini menjadi wake up call ya untuk kesadaran kita untuk benar-benar memperhatikan apa yang kita dengar atau apa yang kita baca. Demikian sesi diskusi pada malam ini. Saya sebagai moderator, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kata kami yang kurang berkenan dan sikap. Saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga kepada para pembicara di malam hari ini. Sangat meriah sekali ya. Pertanyaan juga memenuhi kolom chat dan kolom komentar di YouTube. Terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada para pemirsa Al-Jamaah TV dan tentunya juga kepada para hadirin di Zoom meeting ini. Dan tentunya juga kita tetap pada fokus isu utama kita, yaitu kemerdekaan Palestina dan bebasnya Masjid Al-Aqsa. Dan tentunya juga kita selalu mendoakan kepada seluruh umat manusia dan tentunya khususnya kaum muslimin untuk bisa lebih merdeka kepada dirinya sendiri dan tentunya kepada negaranya masing-masing. Dan Iwan Ahwat, bagi yang ingin mereview kembali diskusi pada malam hari ini, silakan mampir ke channel YouTube Al-Jamaah TV, dan tentunya juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada media partner dan rekan Aqsa Working Group, yaitu Alpha Centauri dan LCDU. Akhirnya saya, Panji Ahmad, sebagai host dan kru yang bertugas pada malam ini, mohon pamit. Kita tutup bersama AWG Forum pada malam hari ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin me-end-kan Zoom.